Pilih orang baik yang ingin menegakkan kebaikan. Jadi kalau kita tahu, oh ini orang baik, pilih, jangan ragu. Tapi kalau kita lihat calon pemimpinnya siapapun dia, kita lihat, oh dia suka film porno, ya jangan dipilih. Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih. Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, ya jangan dipilih. Partai yang manapun, tenggelamkan. Seringkali terjadi di kita punya negeri, begitu masuk pemilihan pemimpin, kita disuruh pilih antara serigala sama buaya. Jangankan umat, kiai aja bingung. Pilih yang ini buaya, pilih yang ini saudara serigala. Kondisi itu, kenapa itu bisa terjadi? Itu tadi, karena banyak partai-partai yang tidak lagi memperjuangkan agama. Begitu memperjuangkan agama, apa disebut? Politik identitas. Kembali kabar siang, pemirsa, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menghadiri acara pernikahan Putri Habib Rizik Syihab pada Rabu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang di Bacain Berita. Bung kameramen dipersilahkan untuk membacakan beritanya. Ya, Bu Alfian, kali ini ada fenomena yang menarik, Bu Alfian. Saat acara Maulid di Petamburan, kita lagi nonton live streamingnya, ternyata Pak Anies dan calon wakil presiden juga hadir, Bu Alfian. Nah ini kan kejadian yang unik, langka, dan apa yang mungkin Bung Alfian baca dari kehadiran beliau, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Kedatangan Pak Anies Rashid Baswedan bersama dengan Pak Muhaimin Iskandar itu merupakan sebuah kedatangan yang menurut saya pertama sangat normatif saja. Pertama, beliau menikahkan putrinya. Yang kedua, Maulid Nabi. Dan beberapa kegiatan rutin yang sebenarnya sudah ada. Kalau diingat-ingat, sebetulnya pada waktu Pak Anies Baswedan selesai menunaikan tugasnya pada bulan Oktober 2022, pun beliau juga bersilaturahim kepada Pak Habib Rizik pada HRS. Nah, artinya kedatangan itu menurut hemat saya satu hal yang harus dilihat secara secara biasa saja gitu. Tetapi memang saya akan katakan maknanya sangat luar biasa, dan itu pesannya adalah siapa pilihan kita tersirat makna, terkandung maksud. Tak perlu kau katakan, pasti kau mengerti apa yang harus kita kerjakan. Begitu, Bung kameramen. Iya, Bu Alfian, memang seperti beberapa media atau channel YouTube, Bung Alfian menyampaikan bahwa ini bakaran jenggot. Pihak-pihak yang sempat lah, Bu Alfian, ada yang menyebut menyesal pernah dekat dengan kaum intoleran. Kan di luar kan di framing Habib Rizik ini seolah-olah orang jahat, orang intoleran, tapi justru orang yang santun seperti Anies malah sering, ya Bung Alfian, datang ke Petamburan. Berarti kan ini membuang atau menepis stigma buruk kepada Habib Rizik, Bung Alfian. Ya Bung Alfian, ada yang menarik, karena kan dia Pak Anies ini bersama dengan Muhaimin Iskandar, yang mungkin gimana Bu Alfian melihat fenomena ini? Karena ini kan langka sekali kalau menurut saya, Bu Alfian. Terlepas ini hanya mungkin, ya Bu Alfian, kan namanya juga orang mau nyapres gitu kan. Tapi menurut saya kedatangan Pak Muhaimin itu mungkin udah melakukan perbincangan yang mendalam dengan Pak Anies, Bu Alfian. Silakan. Yang pertama, untuk intoleransi yang dinisbatkan atau dialamatkan kepada Habib Rizik Syihab itu sebetulnya sudah terbantah lama. Yep. Misalnya adanya para wawancara wartawan yang konon agamanya Kristen dan juga punya kelembagaan media yang sangat dikenal sangat kontroversi ya, atau mungkin malah antipati dengan Habib Rizik, tetap datang dan ternyata dia disambut dengan sangat ramah. Yeah. Yang kedua, adanya relasi yang bagus antara Habib Rizik dengan jaringan pendeta-pendeta yang ada di Jabodetabek. Beberapa event kita tahu mereka berkumpul, mereka berbincang tentang persoalan-persoalan kenegaraan, soal-soal kebangsaan. Jadi artinya sangat terbantahkan ya, tidak bisa dibenarkan orang yang menuduh-nuduh Habib Rizik itu intoleran. Nah, kalau dari saya
kedatangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, menurut saya itu dalam perspektif Islam, dalam ajaran Islam itu merupakan satu hal yang bersifat sangat positif. Iya, betul. Kenapa? Dia merupakan silaturahim. Silaturahim atau as-silatu ar-rahim, ikatan kasih sayang. Yep. Bahwa nanti akan ditambahkan dengan kalimat silaturahim politik. Ya emangnya kenapa silaturahim politik? Betul. Ya kan, Anda juga suka kemana-mana kok, kita nggak. Kemudian Anda kemana-mana kita nggak mempersoalkan itu berarti kalau Betawi bilang sirik tanah tak mampu gitu ya. Itu mungkin penting. Iya, benar, Sekali lagi ya. kedatangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ke tempat Habib Rizik, menurut saya momentumnya tepat dan sudah tegas bahwa pilihan umat akan kemana. Jelas 212 itu bukan hanya di Petamburan, 212 itu ada di Sumatera Barat, ada di Sulawesi Utara, ada di Ternate. Jadi energi 212 adalah energi barisan kafilah umat Islam dan para pendukung originalitas perjuangan Islam. Saya Alfian Tanjung sebagai bagian dari keluarga besar yang ikut mendukung atas nama pimpinan Taruna Muslim juga ingin menegaskan bahwa mari kita rapatkan barisan, kita rapihkan kerja, mari kita terus sibuk bekerja untuk mencapai kemenangan sesuai dengan konstitusi. Ya, Bu Alfian, ini kan Bu Alfian posting di Instagram Bu Alfian foto Anies, Habib Rizik, dan Muhaimin Iskandar, walaupun wajah Habib Rizik perlu disensor karena kan Instagram tidak bersahabat sesuai dengan pesanan rezim. Kalau posting Habib Rizik mesti dihapus. Nah, Bu Alfian, di per detik ini yang like foto itu sudah 7.000, kemudian yang komen sudah hampir 400 Bu Alfian. Nah, ada beberapa komentar yang menurut saya menarik Bu Alfian, seperti misalkan, wah ini 2024 bisa jadi momentum dong, persatuan NU, Muhammadiyah, bahkan seluruh umat Islam Bu Alfian. Karena ya kita tahulah di mana pihak-pihak yang benci Islam selama ini, mereka ada di pihak mana gitu. Apa respon Bu Alfian terhadap komentar itu, Bu? Momentumnya harus dimanfaatkan. Dalam teori fisika, momentum itu kan sebuah satu situasi yang harus diberikan energi, diberikan emanasi, dan yang perlu adalah dia di maintenance, dia harus dirawat. Karena bagaimanapun musuh-musuh keutuhan NKRI, musuh-musuh kedaulatan NKRI tentu semakin berpikir keras, dan kita jangan menganggap mereka semata-mata kelimpungan. Tidak juga, mereka tentu akan semakin melipat gandakan upaya-upaya mereka, baik dengan cara menyebar fitnah, baik dengan cara memperbanyak logistik pembiayaan, memperbanyak macam hal. Iya, benar. Saya pikir semangat ini harus masuk pada semangat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi barisan perjuangan umat Islam dalam skala nasional semakin mempertegas sudah saatnya kita memenangkan pertarungan dan pertempuran, dan saatnya masuk era Islam, saatnya masuk era pribumi, saatnya masuk era berketuhanan yang Maha Esa, saatnya masuk era Pancasila yang original, dan masuk pada era Undang-Undang Dasar 1945. Iya, Bung Alfian, mungkin ini yang ditakutkan oleh Jokowi, oleh Luhut, tentang istilah perubahan, Bung Alfian. Karena ya mungkin orang yang dulu selama ini difitnah sebagai intoleran akan berubah menjadi orang ya memang normalnya beliau tidak intoleran, Bung Alfian. Jadi tokoh-tokoh yang selama ini difitnah, nanti dengan ada perubahan mereka akan menjadi insya Allah sosok yang dicintai, Bung Alfian. Amin, Allahumma amin. Untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, tentu tadi Bung Alfian juga sudah menyebutlah sedikit-sedikit. Jadi Bung Alfian, fenomena ini menurut saya sedikit banyak akan membuat oligarki atau PKI kepanasan, Bung Alfian. Bagaimanapun Habib Rizik orang yang paling lantang juga soal misalkan tempat maksiat, Bung Alfian, tempat judi, miras, pelacuran, itu kan FPI kan sangat concern, Bung Alfian, menyerbu atau meminta tempat-tempat itu untuk ditutupkan. Untuk ditutup maksudnya. Artinya selama ini penikmat miras, penikmat judi, mafia pelacuran, semua kan akan bekerja sama, Bung Alfian, bagaimana orang yang didukung Habib Rizik itu kalah. Ini kan gitu, Bung Alfian. Jadi untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian, semangat Bung Alfian, dan terus
semangat politik lah memenangkan 2024. Silakan. Aku tergantung sangka-sangka hambaku. Begitu sebuah firman Allah dalam hadis qudsi. Maka situasi yang ada ini harus sampai pada sebuah kalimat menang, menang, menang. Itu yang pertama. Amin. Hal itu harus dirancang. Merancang kemenangan tentu tidak bisa semuanya ditayangkan di channel YouTube. Merancang kemenangan tentu harus ada pekerjaan-pekerjaan di tingkat dapur, di tingkat-tingkat antara dapur dengan ruang tamu, dan antara atas meja, bawah meja, yang sifatnya membuat estetika dan membuat kelengkapan kemenangan. Dan yang terakhir, kalau sudah saatnya kemenangan itu, tidak ada yang bisa menolaknya. Apalagi dalam sebuah hadis Rasul katakan, ya dullah ma'al jamaah. Ayo seluruh masyarakat Indonesia, ayo kaum pribumi, ayo kaum muslimin, pastikan pilihan kita kepada sosok perubahan, gabungan antara Muhammadiyah, NU, Masumi, Partai Umat, dan partai-partai pengusung lainnya yang tentu sama-sama secara kompromi politik, koalisi politik sudah sama-sama kita ketahui. Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu potensi harapan untuk kekuatan politik umat Islam bersama dengan Partai Umat, dengan Partai Masumi, dan partai-partai yang berbasis Islam. Sekian dibacain berita kali ini. Kemenangan untuk yang ingin perubahan bersama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.